umat muslimin dan umat muslimat Pondok Selatik Asri dan sekitarnya bahwa pelaksanaan sholat Id di Masjid Batu Salam akan dimulai jam 5.45. Untuk itu pada seluruh jamaah yang masih berada di rumah mohon segera mempersiapkan diri menuju Masjid Batu Salam dalam rangka menunaikan sholat Id berjamaah sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi kami sampaikan kepada umat muslimin dan muslimat warga Pondok Selatik Asri dan sekitarnya pelaksanaan sholat untuk menuju Masjid Batu Salam dalam rangka bertakbir dan bertamid untuk mengumandangkan daripada pelaksanaan Idul Adha kali ini. Sekali lagi kami ingatkan pada seluruh jamaah pelaksanaan sholat Idul Adha kurang 15 menit. Pada Bapak Ibu yang masih berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, mari sekalian untuk merapatkan barisan, mengisi yang kosong. As-salatul jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir, tahmid, tahlil, tasbih, untuk juga mengingat akan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung banyaknya, sehingga Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. An-Nahl 18. Mudah-mudahan dengan mengingat nikmat-nikmat ini menjadikan kita digolongkan Allah termasuk mereka yang taat kepadanya. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang mendapatkan jaminan Allah keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidupnya sepanjang dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya dari serangkaian banyak ketaatan, yang mana di waktu ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wukuf dan puasa Arafah juga. Terdapat di sana pula kurban dan haji. Kemudian sebelumnya Allah mensyariatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah menegaskan itu adalah hari-hari yang paling mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni al-ashr al-awwal. Tidak ada hari yang lebih atau sangat dicintai oleh Allah, yaitu di dalamnya amal soleh, dibanding hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Hari ini adalah hari 10 Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Lalu para sahabat menyeru, dan pula apakah tidak mampu menyaingi jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi pahalanya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang keluar jalan Allah dengan jiwa, dengan raga, dengan harta bendanya, dan dia mati syahid tidak pulang sama sekali. Rawahul Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, rangkaian inilah yang mengawali Idul Adha, 10 hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditutup dengan takbir pada hari ini. Sesungguhnya pagi ini, hari Idul Adha ini adalah hari sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah As-Saffat, yakni hari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam, sekaligus hari penganugerahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua hambanya yang soleh ini sebagai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adalah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang tua renta. Disebutkan dalam riwayat, waktu itu Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Beliau mengharap kepada Allah putra. Beliau meminta kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak agar bisa melanjutkan keturunannya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh.
Dan karena kesalehan Nabi Ibrahim, kemudian Allah langsung mengijabah doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira Ibrahim dengan seorang putra yang santun. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai putra yang ditunggu-tunggu tersebut. Kemudian turunlah wahyu untuk berkorban menyembelihnya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Dengan kesalehan Nabi Ismail alaihissalam, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat 102. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam betul-betul seseorang yang memasrahkan hidupnya, memasrahkan jiwanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah, untuk hanya menyembah kepadanya. Dan inilah yang kemudian menjadikan keduanya lulus dari ujian yang sangat berat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya Nabi Ibrahim lah yang mendapatkan gelar Khalilullah. Khalilullah di dalam surah An-Nas ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallaha Ibrahima khalila. Dan Allah telah memilih dan menjadikan Nabi Ibrahim menjadi orang kesayangannya. Dari keluarga Nabi Ibrahim pula lah kebanyakan uswatun hasanahnya dijadikan syariat dalam agama Islam. Dari beliau turun perintah khitan, dari Nabi Ibrahim turun perintah kurban setiap tahun. Dari beliau pula ada yang namanya ajaran haji. Dari perenungan dan kontemplasi beliau sebelum menyembelih Ismail alaihissalam juga menjadi syariat wukuf dan arafah, sehingga beliau rela untuk menyembelih anaknya. Godaan syaitan yang berkecamuk di dalam hati Nabi Ibrahim, beliau lawan dengan lemparan batu kecil 7 kali, yang pula menjadi syariat lempar jumroh. Dari istri beliau, Sayyidah Hajar, ketika ditinggal di padang tandus Makkah, beliau 7 kali berlari ke sana kemari mencari sumber mata air untuk anaknya Ismail alaihissalam, pun menjadi syariatnya sa'i dari Safa dan Marwah. Tidak cukup sampai situ. Ketika Nabi Ismail alaihissalam diletakkan ibundanya Siti Hajar di atas tanah tandus itu pun, dari kakinya Allah izinkan sumber air yang keluar dan tidak pernah habis, yaitu air Zam-Zam yang segar, yang kandungannya paling berkualitas dibanding sumber-sumber mata air lain di muka bumi. Belum cukup dari situ, ketika usia Nabi Ismail beranjak dewasa, beliau membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah yang menjadi syariat tawaf setiap jemaah haji dan umroh. Lalu dari pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itulah diabadikan Maqam Ibrahim. Dan dari bangunan yang melingkar di Ka'bah itulah Nabi Ismail alaihissalam menyusun batu setumpuk demi setumpuk membantu ayahnya, yang akhirnya dinamakan Hajar Ismail, atau batu-batu yang disusun Nabi Ismail yang dikenal sekarang Hijr Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dicatat di dalam sejarah bersama manusia pilihan Allah. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang teladan,
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Dalam surah Ali Imran ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Dari kemuliaan Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut juga Abul Anbiya, yakni bapak moyang dari nabi-nabi yang ada. Dari Sayyidah Sarah, Nabi Ishak dilahirkan, yang dari beliau menurunkan Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, keluarga Imran, Maryam, hingga Nabi Isa alaihi wassalam. Dari Sayyidah Hajar, Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan, yang kemudian melahirkan setelah ratusan generasi setelahnya, yaitu Nabi terakhir yang terakhir terlahir dari luar Bani Israel, di luar kaum Syam, yakni Nabi terakhir yang terlahir di tengah-tengah dataran gurun pasir Mekah yang tandus. Dialah Nabi pilihan kita, Khatimul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, di dalam perayaan bulan Zulhijjah ini ada 3 amalan penting sejak datangnya awal bulan Zulhijjah ini. Amalan yang berbeda-beda ritualnya, namun sejatinya esensi pahalanya sama, yakni diperuntukkan bagi seluruh tingkatan umat muslim. Amalan yang pertama adalah haji. Jelas, haji hanya bisa dilakukan di bulan ini. Dari 8 Zulhijjah mereka menginap di Mina, kemudian wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Sampai ayyam tasyrik selesai adalah tingkatan ibadah paling puncak, penyempurna rukun Islam. Bahkan balasannya dari Allah adalah syurga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, muttafaqun alaih. Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali syurga. Inilah yang menjadikan ibadah haji ini setara dengan jihad fisabilillah, karena saudara-saudara kita berangkat dengan bekal, dengan tenaga, dengan harta benda, bahkan jika wafat di sana dalam keadaan ihram, maka dinilai syahid, masuk surga tanpa hisab, lalu dimakamkan bersamaan dengan kain ihram, bukan kain kafan yang masih melekat di badannya. Yang kedua, Allah mengerti, Allah maha mengetahui akan segala sesuatu. Allah memahami bahwasannya tidak semua hambanya bisa melaksanakan haji di waktu yang sama. Tidak semua umat muslim di dunia ini mampu secara fisik dan harus untuk berangkat ke sana pada bulan Zulhijjah. Maka Allah turunkan perintah amalan kedua sebagai cara untuk mendekatkan diri hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbeda caranya namun sama esensinya. Maka ibadahnya pun disebut ibadah kurban. Kurban diambil dari bahasa Arab 3 huruf yang berarti mendekatkan. Qoroba, taqarrub, qarib atau qarib, bermakna mendekatkan diri. Jika umat muslim yang berhaji mendekatkan diri dengan wukuf Arafah dan ibadah-ibadah lainnya, maka bagi yang mampu berkurban, menyembelih kambing atau sapi dengan nama Allah merupakan cara kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pekurban juga disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya hingga hewan kurbannya disembelih. Seketika darah hewan tersebut mengalir, maka terhapuslah dosa-dosa atas semua yang melekat di badan kita. Dengan tumpahnya darah sembelihan kita, semoga terlebur pulalah sifat-sifat nafsu hewani dalam tubuh kita. Ketika nafsu kita telah tersembelih, maka tinggal takwa yang tersisa dalam jiwa. Sama esensinya seperti orang yang berhaji yang dilarang melakukan itu hingga tahallul di akhir jumrah.
lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging dan darah itu sekali-sekali tidak akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ketakwaan kitalah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya Allah, saya belum bisa berhaji tahun ini. Ya Allah, saat ini saya pun belum cukup mampu untuk membeli kambing ataupun sapi untuk berkurban. Apa yang bisa dan mampu saya lakukan hari ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah." Puasa Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka amalan ketiga, jika engkau belum diundang Allah berhaji, pun juga belum mampu berkurban dengan sembelihan, maka berpuasalah Arafah, lalu memanfaatkan siang hingga sorenya dengan bermuhasabah dan berdoa agar tahun depan bisa berkurban dan diberikan kesempatan untuk haji di Baitullah. Namun jika kesempatan terakhir yang ketiga ini pun terlewatkan, maka sungguh, saya katakan sungguh merugi orang yang melewati 10 Zulhijjah ini tanpa amal soleh, apalagi 1 hingga 10 Zulhijjahnya hanya diselimuti dengan maksiat dan dosa. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji guna melengkapi rukun Islam yang terakhir, dan kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, sahabat karib kita yang sedang melaksanakan haji tahun ini, semoga Allah menerima ibadahnya dan diberikan predikat haji mabrur. Semoga yang diberikan kesempatan untuk berkurban tahun ini diterima amal solehnya, bermanfaat sedekahnya, dan dilipat gandakan rezekinya. Semoga yang berpuasa Arafah kemarin, ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qurbanana bi udhiyatina wa takbirana wa tahmidana wa tahlilana wa tasbihana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikum. على زين الوجود نمسك طيبا وطايا في زمر ألف صلاة على زين الوجود نمسك طيبا
kalau untuk pemula dan sederhana, kalau nggak ngerti ini loh, tidak beli kucing ngecek detail tuh misalnya mau على زين الوجود من سكن طيبا وخويا في زهر ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخويا في زهر Alhamdulillah. Pagi ini bagaimana lah kesan-kesannya ini ketua DKM ini? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, berkat Lancar. teman-teman semuanya. Oh iya. Ya, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Amin. Allah, Pokoknya keluar dari KM jos. Jos, mantap jaya. jos gandos ternyos. Oke, Bah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi